Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Beranda Pusaka Farm di acara Binter, bincang dengan peternak. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita berbicara lagi dengan owner dari Pusaka Farm, yaitu Bapak Rizky. Pak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Nah, sore ini kita biasa ada di kandang. Nah, ini Pak, ada teman-teman yang nanya mungkin ya. Jadi di Pusaka Farm itu dikasih pakan apa aja? Kalau kemarin kita sudah bahas hijauan Pak. Nah, selain hijauan ada apa lagi nih Pak yang biasa dikasih di Pusaka Farm? Ya, jadi di Pusaka Farm kita selain hijauan, kita kasih juga namanya itu konsentrat kan. Kalau konsentrat itu fungsinya kalau dalam pakan gitu ya, itu sebagai booster atau pakan penguat ya untuk istilahnya mensupport pencapaian performa yang kita inginkan. Misalkan kita adalah peternakan pedaging misalkan ya. Nah, dengan harapannya selain diberi hijauan, diberi konsentrat itu misalkan bobotnya bisa lebih cepat sesuai dengan target peningkatan bobot harian misalkan gitu. Atau misalkan kita main yang di perah ya itu harapannya bisa memproduksi susu sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, jadi kalau ibaratnya hijauan itu adalah untuk menunjang kebutuhan dasar ya dan untuk hidup ternak gitu ya. Nah, di situ kita perlu tambahan konsentrat itu Kang sebagai pakan penguat lah seperti itu. Nah, kalau di Pusaka sendiri Pak ada konsentrat yang dipakai gitu. Itu konsentrat apa Pak? Nah, ya ini konsentratnya ini di sini karena kita basicnya kan adalah satu di breeding yang kedua adalah di dairy atau di penghasil susu. Nah, jadi ini ada 3 yang kita pakai. Yang pertama untuk breeding ya. Itu untuk kambing-kambing yang sedang proses dikawinkan atau dia sudah lepas sapi ya, sampai besar ya. Itu istilahnya bisa dikatakan untuk membantu dia menjaga kecukupan nutrisi pada saat pertumbuhan. Kemudian juga starter itu untuk cempe pada saat dia dipisahkan, terpisah dengan ibunya gitu ya, induknya. Nah, itu terus cempe-cempe itu kita pelihara dengan starter. Pakan itu yang konsentrat starter. Nah, kemudian karena kita produksi susu, kita pakai konsentrat khusus perah. Gitu kan. Berarti ada jenis-jenisnya mungkin ya. Nah, kandungannya itu biasanya kalau namanya pakan penguat atau konsentrat ini yang punya protein tinggi atau energi tinggi. Nah, gitu. Nah, itu yang ditentukan oleh bahan-bahan apa aja yang dikandung oleh si konsentrat ini, seperti itu. Ada contohnya Pak? Ada. Nah, ini. Oh, ini salah satu konsentrat untuk perah gitu. Seperti ini. Jadi ini ada tingkatan protein tertentu, tingkatan energi tertentu, tingkatan TDN ya, total digestible nutriennya, kemudian juga energi yang dihasilkan pada saat hewan ini mengkonsumsi ini. Kemudian juga tingkat berat keringnya. Nah, semua komponen itu dihitung, dikalkulasi ya, ditimbang juga kontribusi masing-masing elemen bahan dasarnya. Sehingga berdasarkan perhitungan gitu ya, sesuaikan dengan konsentrat ini mau dibawa sebagai booster apa gitu, pedaging misalkan atau misalkan susu, nah seperti itu. Jadi ini saya kerjasama sama teman-teman saya yang punya feed mill atau punya pengolahan pakan, karena secara keekonomisan itu lebih efisien buat saya. Karena kan saya belum banyak sekali kebutuhannya gitu kan. Jadi saya minta tolong teman saya yang di feed mill ya, mereka hitungkan target saya untuk mensupport misalkan produksi susu yang tinggi. Nah, dia akan hitungkan budget berapa, dia akan hitungkan komposisi istilahnya pakan bahan-bahannya apa, karena ada hitungannya tertentu tuh. Kemudian setelah beres harganya berapa masuk sesuai dengan yang budgeting saya bawa ke lab nutrisi, uji aproksimat dulu, gitu. Jadi hasil kalkulasi dari teman-teman
Nah, diuji proximat, setelah itu muncul, oke, approve, baru produksi. Uji proximat itu untuk menentukan kandungan nutrisinya mungkin ya Pak? Iya, jadi hasil kalkulasi dari teman-teman diuji. Betul nggak hitungannya? Oh, Nanti kan muncul tuh berapa protein kasarnya, Oh, berapa yang gitu. TDN-nya, berapa energinya, berapa karbohidrat, semuanya lah. Yang sesuai dengan hitungan. Jadi istilahnya validasi, memvalidasi hitungan dari teman-teman di Feedmill. Karena apa yang kita bayar itu kan apa yang kita dapatkan. Iya. Maksudnya seperti itu. Dengan harapan kan istilahnya rencana kita untuk membooster pencapaian performa yang kita inginkan itu bisa tercapai dengan adanya support dari konsentrat ini, Kang. Seperti itu. Nah untuk ini Pak biasanya banyak yang bertanya Ya. penggunaan konsentratnya sendiri, Ya. maksudnya secara kuantitas. Apakah banyak atau sedikit dipakainya itu yang jadi banyak pertanyaan dari teman-teman gitu. Betul. Banyak sedikit itu relatif. Makanya tadi kita harus tentukan dulu targetnya. Target produksi kita berapa, nanti kita akan muncul komposisi. Pemberian konsentrat berapa persen, pemberian hijauan berapa persen. Oh, Kalau di saya produksi gitu ya, dan juga planning apa istilahnya operasionalnya seperti apa. ya. Nah, kalau di kondisi di saya di peternakan saya, kan biasanya peternakan kambing perah itu selalu ada dage ya. Dage itu apa ya? Ampas tahu gitu ya. Iya, iya. Gitu. Kemudian ada konsentratnya gitu ya, ada hijauannya juga gitu. Nah, kebetulan itu kita hitung antara operasional, budget, kemudahan akses pakan gitu ya. Nah, kita tentukan. Waktu itu saya ada kesulitan untuk mengakses dage atau ampas tahu. Karena di sini tempat saya bersaing dengan sapi perah. Oh, sapi perah. Peternakan sapi perah. Jadi mereka berebut sudah membuk Habis ampas kali ya. tahu. Ya, gitu. Jadi masalah kontinuitasnya itu problem di saya. Kemudian yang kedua, operasional saya juga pengen ke depan dalam hal populasi semakin banyak yang diperah. Tentunya ingin memudahkan proses kerja di tim saya. Jadi akhirnya saya memilih saya hanya pakai konsentrat aja dengan kualitas yang sangat bagus. Jadi tim saya tinggal berikan aja gitu, tidak perlu mencampur dengan dage atau apa seperti itu. Artinya pengerjaan jadi lebih mudah. Mudah. Karena nanti pasti sejalan dengan penambahan populasi yang diperah Iya. atau yang dipelihara itu akan semakin kompleks kan. Betul. Nah, itu jadi kita pilih akhirnya penggunaan dengan konsentrat plus hijauan. Seperti itu. Jadi lebih simpel. Dan juga bedanya kalau misalkan tanpa dage itu lingkungan lebih bersih. Oh gitu. Ya, jadi kalau kayak musim hujan begini lalat nggak banyak. Ya lalat ada ya sedikit lah. Tapi tidak sebanyak kalau kita pakai ampas tahu. Seperti itu kan. Jadi secara keuntungannya banyak mungkin ya Pak ya menggunakan pakan kering ini ya. Lebih mudah secara operasional. Lebih terukur, tertakar penghitungan biayanya. Kemudian dampak lingkungannya juga jadi nggak kadang kan Lebih tidak bersih gitu. lebih bersih, lebih hygiene. Apalagi kan kita produksi susu ya. Iya. Kita kan yang kita tawarkan ke konsumen, yang kita janjikan ke konsumen adalah bergizi, susu yang bergizi, ya, berkualitas dan higienis. Nah itu yang paling penting gitu kan. Alhamdulillah. Jadi kita juga baru tahu mungkin ya Iya. Pak ya. Emang mungkin pakai ampas tahu bagus, tapi untuk populasi bertambah ternyata salah satu alasannya adalah kebersihan berarti ya Pak. Kebersihan dan kemudahan operasional. Nah, saya lihat di sini Pak, ini kan konsentrat yang ini, terus tadi lihat di tong ada tulisannya Ya, perah gitu. Nah, ini gimana nih Pak? Ini nyimpannya begini, ya, karena kan maksudnya buat teman-teman yang beternak atau yang mau mulai beternak perlu menyiapkan, boleh dibilang mungkin gudang pakan ya Pak, Ya, atau betul. storage ya Pak ya. betul. Kalau di Pusaka Farm apakah dibiarkan begini Ya. di tempat ini terbuka gini atau bagaimana Pak Ya. solusinya gitu? Jadi ini baru transit aja Kang, ini baru datang dari Feedmill ya. Kita terima di sini, lalu kita pindahkan ke tong Kang. Oh, Ini pertama untuk menjaga kualitas ya, agar kelembaban itu terjaga gitu ya. Kita kan cuaca nih kadang panas, terik ataupun terlalu dingin. Kan di sini kan dingin kalau malam ya, seperti itu. Jadi supaya jangan nanti menggumpal oh, gitu suka ya. Apalagi kan kita ini pakannya kering ya. Semakin kering kan berat keringnya semakin istilahnya bagus kan. bagus ya. Dan semakin mahal tentunya pastinya. Takutnya misalkan dengan kelembaban udaranya jadi terpengaruh kan sayang. Uang sudah keluar
Oh ya iya. rusak ya. Kemudian yang kedua juga pasti aja yang namanya pakan konsentrat ini sangat disukai oleh tikus. Nah, ini kan punya nilai uang. Iya. Ya, jangan sampai jadi nanti kita malah bikin gemuk tikus gitu. Nah, ya seperti itu. Jadi sayang sekali kalau misalkan hanya disimpan seperti ini. Iya. Ya usaha sedikit lah kita Iya. disimpan di apa namanya di tong seperti ini, Kang. Oh, di tong-tong kayak gini. Nah, dan juga nih dengan apa kelembaban yang lebih stabil nanti ini lebih tahan lama Oh. ini kita. Jadi tidak takut bocor, digigit tikus, diambil tikus. Jadi intinya lebih aman dari luar, dari gangguan-gangguan lain juga. Ya, Dan ini ke kualitasnya juga mungkin jadi lebih bagus ya Pak ya, lebih Iya. stabil mungkin ya Pak. lebih stabil, udah terjaga. Nah ini bisa dilihat nih, boleh dilihat nggak Pak? Boleh, boleh buka aja. Nih kita Ini lihat nih. nunggu giliran dimasukin nanti ini. Oh, Gitu. satu Silakan tong. dilihat aja. Nah, ini kita tulis ini khusus perah. Oh, Ada juga di sana khusus breeding, khusus nanti yang buat cempe gitu ada. Ini khusus perah. nah. Lihat, boleh lihat di sini. Oh, ini Oh lebih- wangi apa ya? wangi banget. Wangi banget. Oh. Ah iya nih. Ini kering juga kan? Mm-mm. Jadi kalau semakin kering itu kita pemberian juga nggak banyak ke ternaknya. hewan, ke ternaknya juga Oh, kecukupannya. gitu ya. Tentunya nanti kan pada saat implementasinya kan pasti ada trial and error kan. Ya, ya. Nanti akan ketemu titik equilibriumnya mana yang paling optimize. Jadi bukan sedikit-sedikitan, bukan banyak-banyakan, tapi yang paling optimisasinya paling Bagus, bagus mungkin ya. gitu. Berarti apa namanya prioritasnya adalah kualitas yang optimal ya. Betul. Dan memang kalau bicara tentang produksi susu, istilahnya ada istilah gini kan, mancing uang dengan Pakai uang, gitu. Jadi produksi susu yang bagus, Iya. berkualitas, ya pakannya pun harus Berkualitas. Oke. Baik hijauan maupun konsentratnya gitu. Nah ini Pak untuk palatabilitasnya sendiri, nah kan ini Ya. secara nutrisi sudah bagus ya Pak ya. Betul. Nah ternaknya suka nggak Pak? Nah, walaupun harganya mahal, walaupun apa istilahnya kandungannya yang terbaik gitu ya, tetap wasitnya itu di Kambing. hewan, di kambingnya. Jadi palatabilitas itu menentukan Oh. gitu. Tapi pada prakteknya memang semakin berkualitas, mereka tuh semakin lahap gitu ya. Mereka juga tahu gitu, memang pakan yang berkualitas itu mereka lahap sekali makannya. Jadi buat teman-teman, artinya jangan khawatir, bukan berarti mahal atau murahnya ya, Ya. tapi lebih ke optimalnya yang mana gitu loh. Gitu ya Pak. Ya. Kalau mau misalkan kambingnya gemuk atau dombanya gemuk, kasih pakannya yang berkualitas. Untuk Ya, pengemukan. untuk pengemukan, yang energi tinggi, apa segala gitu kan ya, karbohidrat yang lebih tinggi seperti itu. Untuk perah juga ada apa namanya komposisinya yang berkualitas seperti apa. Termasuk hijauannya harus kita perjuangkan yang terbaik. Iya, Gitu, iya, apa sumber seratnya, sumber proteinnya juga. Kalau di kita sih yang apa perah dicari hijauan yang bagus, yang bisa memberikan misalkan energi dan serat yang bagus, misalkan jagung gitu ya, Ya. dengan apa namanya buahnya, misalkan terus hijauannya juga, misalkan pakai kaliandra, indigo vera, Oh, gitu, optimal atau pokoknya. iya singkong karet daunnya misalkan itu yang protein tinggi. Ya jadi istilahnya kita harus berjuang untuk itu supaya hasilnya juga optimal. Karena paling jujur itu hewan. Ya, ya. Kita kasih yang terbaik, mereka akan berikan yang Memberikan terbaik. yang terbaik. Juga, seperti itu. Nah, boleh nanti kita ini Pak yuk Boleh, cobain nanti kita ngasih. lihat gimana kalau kita kasih ke cempe, terus ke hewan-hewan kambing yang saya pelihara. Oke. Gitu kan. Ayo teman-teman kita coba. Nah, kita ada di kandang cempe ini apa ya? Ya, Nah, untuk pemeliharaan cempe secara terpisah gini, tadi kata Pak Rizky kan suka dikasih ini juga ya Pak, apa konsentrat untuk cempe khusus ya Pak ya? ya. Nah, kita lihat teman-teman bagaimana si kambing-kambing ini menyukai konsentrat. Ya? Ya. Ayo kita lihat. Nah ini konsentrat ini kan sebagai pakan tambahan ya, dan ini kan kandungannya apa banyak ini dari biji-bijian. Oh, Nah jadi ini buat membantu pencukupan nutrisi buat mereka. Kan mereka dalam proses masa pertumbuhan ininya kan, apa namanya tuh istilahnya? pencernaan. Pencernaannya. Oh. Gitu ya. Nah jadi kalau untuk ini istilahnya ini untuk melatih lah, proses dikasih hijauan tuh untuk melatih dia. Kalau pencernaannya khususnya istilahnya rumennya kan baru muncul setelah 2 bulan ya. Sebenarnya mencerna yang dedaunan begini ya. Namun dari awal kita pisahkan ke artificial rearingnya,
kita latih untuk penambahan nutrisi selain susu itu kita kasih ini. Ini bertahap nih, dari mulai sedikit demi sedikit dia belajar sampai lahap gitu. Sampai dia sekenyangnya. Boleh dicobain ini, Boleh. Pak? Nah, ini hijauan nih, silakan mendekat. Nah, ini kita lihat nih. Kita kasih aja nih, Kang. Ini hijauannya ya. Nah, tuh. Oh. Jadi memang ngasihnya nggak boleh langsung banyak-banyak ya, Pak? Iya, awal-awal ya buat belajar. Tuh, kayak gitu ya. Nah, itu dia makan. Malu-malu makan gitu ya. Tadi udah dikasih sih, tadi sebenarnya. Gitu. Yang ini nih, yang ini. Ya. Cobain aja Kita kasih. cek. Nih lihat nih, yang ini lihat. Nah, Oh. Ini dikasih minum juga air putih. Supaya kalau dia setelah makan konsentrat atau hijauan haus tinggal minum air putih. itu ya. Nah, ini kita 4 bulan di sini, Kang. Oh, sampai umur sapi, Pak? Iya, umur sampai 4 bulan. Susu juga bikin yang bagus kita. Oh, berarti disusuin sampai umur 4 bulan ini? Iya. Hebat ya. Makan tinggal pilih, konsentrat dimakan. Silakan tuh, dilihat tuh, silakan. Udah makan. Nih kita lihat nih yang ini. Yang sanen, kita lihat yang sanen. Nah, tuh. Malah dimakan temennya. Nah, Tuh yang kamu tuh. Nah, ini lihat ya teman-teman. Kalau makan konsentrat itu seneng ternyata. Tuh. Bisa kelihatan kan? Makan. Tapi sistemnya suka rebutan. Kalau kambing-kambing kayak gini emang senangnya begitu kali ya, Pak ya? iya. Masih senang bercanda sama temennya apa? Yang jelas dimakan teman-teman. Karena sudah dibiasakan diberi sejak lama ya, Pak ya? Ya, dari semenjak dia lahir, Oh, dari masuk ke artificial rearing langsung dikenalkan konsentrat. Dan ini palatabilitasnya menurut saya bagus. Karena apa? Karena biasanya kalau memang nggak suka, itu nggak dimakan sama sekali. Ya Pak, biasanya gitu ya Pak ya? Betul. Tuh, ini lihat teman-teman lihat ini dimakan nih. Walaupun ini dikasih nih di sini, dia tetap pengen makannya bareng. Ya itu mah selera ya. Tuh yang ini juga pada dimakan. Yuk kita cobain yuk. Yang lain. ini. Tuh. Lihat nih. Ayo, ayo. Iya, boleh. Nih kita coba lagi. Ya. Dikit-dikit. Tuh lihat teman-teman. Kadang-kadang mereka malu sebetulnya kalau kita masih ada di sini. Nanti deh kita stalking dari agak jauh. Ya. Oke. Ayo. Nah, ternyata kan konsentrat itu disukain ya sama ternaknya itu tak kayak gini. Suka makan, tapi juga ada yang malu-malu. Bisa lihat teman-teman ya. Tuh, lihat. Yang ini makannya. Ini juga tuh. Tapi kalau kita iniin dia kadang-kadang tuh. Konsentrat itu salah satu persyaratan yang mesti ada itu adalah disukai oleh ternak. Jadi sebagus apapun juga harus disukai oleh ternaknya, teman-teman. Nah, kayak gini. Tuh, kan pada makan semua. Nah, teman-teman nih, kita lagi ada di ini kandang apa nih, Pak? Oh, ini kandang breeding. Nah, Oh, ini kandang breeding. Kita ada sanen. Kita kawinkan dengan sapera di sini. Harapannya nanti bisa nyetak buat F2, F3 gitu ya di sini. Gitu. Oh, ini pejantannya ya, Pak? Ya. Nah, berarti konsentrat buat breeding yang tadi Bapak ceritain juga ada, Pak? Ada khusus. Oh, Ya, tentunya kan kita ini kan secara operasional kan kita harus hitung budgeting juga. iya. Jadi pasti yang paling mahal itu untuk produksi susu gitu ya. Kemudian yang kedua juga buat cempe. Nah, ini khusus untuk breeding. Untuk mensupport performa supaya dia siap untuk ke bobot ideal untuk perkawinan. Karena nggak boleh juga nanti kegemukan, nanti jadi bajir ya, istilahnya susah hamil gitu ya. Tapi juga berat bobotnya nggak terkejar gitu ya, yang idealnya gitu. Setelah nanti misalkan
setelah usia 10 bulan dia birahi, dia siap gitu menerima proses kawin dengan si jantan yang bobotnya lebih besar gitu. Oh, ini jantannya gede banget nih. Ya. Boleh kita coba kasih, Pak? Boleh. Nah ini lihat nih, itu sangat antusias. Mereka udah dikasih kaliandra ya Iya. sama kita. Wah lihat tuh. Coba aja, jangan dulu dikasih. Udah dia tahu ya, udah Pak, ya? tahu, dia udah nyium baunya enak gitu Kang. Ini Coba teman-teman nih, lihat ya. Dari Nih sedikit lihat nih. Ini rebutan. Ini langsung. kayak udah tahu gitu kalau. Nah, permisi Pak, nih. Ya, kita antusias coba banget kasih mereka. nih. Nah, tenang, Tuh, tenang, kan lihat. tenang. Wah, Nah, nyium baunya aja mereka udah belum. Nah, ayo kita kasih. Ini dulu. Nah. Oh, tuh. Langsung lahap. Itu coba sana, kasihan. Jangan di PHP-in, Kang. Oh iya. Iya, nanti ngambek sama Akang nanti gitu. Nah, terus kasih. Nah, kasih. Nah, ini udah nunggu tuh kan. Wah, udah nunggu. Lihat yang ini Mak, mengantri nih pinter. Wah. Nah. Bener ya. Iya. Lahap mereka. Ayo coba. Ini jurinya nih. Oke. Nah, ini juga coba kita kasih nih. Nah, ini yang mau siap kawin nih nanti saren-sarennya. Ini darah-darah cantik nih kalau teman-teman lihat nih ya. Mulus-mulus. Ya. Oh, ada ini. Wow. Ya nanti ditambahin ya. Nah, Oke. Nah, Nah, jadi teman-teman bisa lihat langsung kan bahwa konsentratnya dimakan semua. Terus juga tadi kan kita udah ngobrol sama Bapak tentang konsentratnya itu apa, gimana kriterianya tadi Iya, tuh ya Pak ya. Sampai diuji lab dulu Pak Iya. ya. Sampai diuji lab kayak gitu. Nah, mungkin ini pertanyaan yang ujung Pak, Ya. tapi nggak kalah penting. Kan tadi Bapak sempat bilang lebih ekonomis buat Bapak membeli daripada membuat, padahal sudah sebanyak ini ya Pak ya. Iya. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan lagi kenapa Pusaka Farm bermitra gitu untuk Ya. menyediakan pakan gitu. Ya. Yang pertama sih saya punya pendapat kita berkolaborasi itu lebih bagus lah. Jadi kita ada di dalam sebuah ekosistem peternakan gitu ya. Jadi nggak semuanya kita harus berperan lah menyediakan pakan semuanya gitu, dari mulai konsentrat, hijauan atau semuanya lah kita kerjain sendiri. Nah, akan lebih bagus untuk kita membuat sebuah ekosistem yang mana tiap tim punya peranan penting masing-masing. Kata teman-teman saya punya peranan, dia menguasai teknik feed mill gitu ya. Iya. Dia memperkuat networking untuk mendapatkan barang-barang yang terjangkau harganya dan jumlahnya besar gitu. Pasti kan dengan jumlah besar Harganya harga murah. bisa lebih murah, dan juga dana yang dia punya kan bisa konsentrasi khusus buat penyediaan pakan. Nah, sementara saya di sektor peternakannya hanya fokus misalkan penyediaan hijauan dan peternakannya, fokus di situ. Jadi bisa konsentrasi, ibaratnya budget saya khusus untuk operasional peternakannya. Nah, jadi kita bisa saling berbagi rezeki. Gitu, satu itu. Yang kedua juga saya yakin dengan keahlian masing-masing, dengan networking masing-masing yang lebih fokus, lebih kuat, itu kan kita bisa mencari harga yang paling optimal. Jadi secara keekonomikan bisa saling bantu dalam proses supply chain ini. Gitu harapannya seperti itu. Ya harapannya bisa saling menghidupi semua. Jadi feed mill, terus peternak, dan harapan juga nanti dihilirisasinya. Misalkan nanti pabrikan juga, pabrikan susu misalkan susu kambing ya, susu bubuk atau apapun, sebaiknya ya fokus mungkin nanti di produksi susu, pengolahannya dan marketingnya buat jualannya. Nah, misalkan kita peternak, fokus budget kita untuk beternak, produksi, membeli genetik yang bagus, memperbanyak jumlah populasi, konsentrasi untuk meningkatkan produksi, dan nanti harapannya yang hilirisasi itu mereka juga fokus, nggak perlu capek-capek bikin pabrik gitu ya, nggak perlu capek-capek bikin peternakan, tapi fokus untuk bagaimana pabriknya lebih efisien, bagaimana marketnya lebih dipenetrasi, diperluas, penjualan susunya lebih bagus, edukasi ke konsumennya lebih masif lagi, sehingga ekosistem ini bisa hidup dan kita bisa
hidup berdampingan bersama gitu Kang. Kita bisa dapatkan profit bersama gitu. Jadi saya pikir kolaborasi itu tentu akan lebih punya nilai positif yang lebih lah untuk di ekosistem peternakan. Nah, ya Pak. Jujur sih baru baru kepikiran Iya. juga. Kan selama ini banyak dari kita berpikir semuanya harus dikerjain sendiri Iya, gitu. betul. Nah, ternyata gitu ya teman-teman. Jadi masukan atau saran dari Bapak Ya, untuk membuat sebuah ekosistem di bidang usaha peternakan berarti iya, ya Pak ya. betul. Itu penting dan itu bagus banget teman-teman menurut kita sih oke gitu. Jadi semuanya bisa lebih fokus dan bisa memberikan kualitas atau peternakan akan menunjukkan kualitasnya ya Ya. Pak dan semuanya gitu termasuk sampai ke hilirisasinya. Ya. Oke Pak Rizky, terima kasih obrolan kali ini tidak disangka ternyata walaupun konsentrat ternyata impactnya banyak ya Pak ya. Banyak sekali. Konsentrat ternyata buat ini buat itu dan sebagainya sampai pada membuat sebuah ekosistem ya Ya, Pak. gitu. Oke teman-teman Pusaka Farm, tonton terus channel Pusaka Farm. Kita insya Allah kita jumpa lagi di Binter selanjutnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa klik subscribe. Kalau ada yang mau bertanya silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih Pak Rizky. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.